kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah terus menindak tegas sebuah situs-situs judi online di tengah masyarakat yang beredar luas melalui platform digital. Dan simak ulasan selengkapnya jerat candu judi online yang telah kami rangkum untuk Anda. Halo pemirsa JPR TV, bertemu lagi bersama saya Bilky Sabila dalam kesempatan yang satu ini. Pemirsa, Anda pasti sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata judi online. Sebuah permainan yang dilakukan secara daring di suatu platform yang dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan. Dan hanya ada satu pilihan yang benar untuk bisa menjadi seorang pemenang. Sementara pemain yang kalah ini harus rela memberikan taruhannya kepada pemenang dengan sejumlah taruhan yang telah ditentukan. Judi online ini sejenis candu pemirsa, di mana awalnya memang hanya coba-coba saja, kemudian memperoleh kemenangan, dan ini akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar lagi. Dengan pemikiran semakin banyak uang yang diperoleh, maka kemenangan pun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Adapun faktor penyebab dari adanya pecandu judi online ini ialah dengan kuatnya keinginan ataupun rasa penasaran para pemain untuk bermain judi online. Nah, menjadi salah satu alasan mengapa para pecandu judi online ini terobsesi untuk bisa selalu membuka situs judi online. Sedangkan faktor lainnya, pemirsa, banyak masyarakat yang mencari jalan pintas untuk menghasilkan banyak uang, menunjang serta memenuhi keinginan dengan cara yang cepat dan mudah. Sehingga mereka ini mudah percaya dengan iming-iming bahwa bermain judi online dapat mendatangkan keuntungan yang besar dan menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat. Kemudian juga masuk kepada maraknya judi online seakan tidak ada habisnya. Promosi yang gencar menjadi salah satu alasan judi online ini masih sering dilakukan. Situs judi online seringkali dipromosikan oleh orang yang memiliki pengaruh di jagat maya yang sering kita kenal dengan selebgram atau influencer. Selain itu adanya promosi berita perjudian yang berhasil. Ini juga sebagai daya tarik untuk membawa para pemain judi online ini untuk semakin main terus-menerus begitu. Kemudian juga kurangnya edukasi tentang bahaya judi online dan juga kurangnya kontrol keluarga dalam mengawasi aktivitas ketika bermain handphone. Ini juga menjadi faktor penyebab seseorang bermain judi online. Dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai bahaya judi online agar masyarakat tidak tenggelam dalam pinjaman uang sehingga bisa mencegah terjadinya perilaku yang tidak baik dan juga tentunya terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat serta mengurangi tindak kriminalitas terhadap masyarakat. Kita akan lihat pemirsa dampak negatif ketika kita bermain judi online. Memiliki dampak negatif bagi para pemain seperti kecanduan sehingga orang yang terlibat akses ini sulit untuk berhenti. Nah, paparan terhadap perjudian online ini dapat meningkatkan risiko yang lebih serius dengan merusak kesehatan seperti fisik, mental, hubungan, dan juga keuangan seseorang. Perjudian online ini memiliki potensi untuk mempengaruhi kesehatan mental seseorang secara mendalam pemirsa. Taruhan yang berulang dan ekspektasi untuk menang dapat menciptakan tekanan psikologis yang kuat, meningkatkan ketegangan emosional dan dapat merusak keseimbangan kesehatan mental. Berpotensi melakukan tindak kriminal seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan uang. Nah, hal ini juga disebabkan karena seseorang mengalami kekalahan yang menyebabkan uangnya habis. Maka orang tersebut akan menghalalkan berbagai cara agar mendapatkan uang untuk bermain lagi. Bermain judi online ini juga terlalu sering dapat mengganggu hubungan sosial seseorang nih. Nah, bahwa memang orang yang bermain judi online ini akan lebih berinteraksi pada perangkat seluler bukan dengan keluarga ataupun teman-temannya. Nah, ini sehingga menyebabkan konflik dan juga isolasi sosial yang ada. Memperburuk ekonomi, menyebabkan kerusakan finansial yang besar sehingga bisa menyebabkan kebangkrutan. Orang seringkali memang kehilangan jumlah uang yang sangat signifikan saat bermain judi online. Mereka mungkin tergoda untuk terus memasang taruhan dalam harapan pengembalian kerugian mereka yang hanya ternyata memperburuk situasi keuangan sehingga bisa menyebabkan kebangkrutan. Hal yang perlu diperhatikan lagi pemirsa, salah satu dampak negatif ketika kita bermain judi online. Nah, dengan maraknya isu penjualan data, bisa saja data yang kita gunakan untuk mendaftar atau dipakai untuk kepentingan yang tidak semestinya. Nah, ini seseorang akan bisa menerima pesan dari nomor-nomor asing karena data yang digunakan ini telah tersebar atau bahkan dicuri dari situs yang kita gunakan.
Kita dalami lagi modus pelaku judi online untuk bisa menjerat masyarakat. Ada dua modus yang digunakan pelaku judi online. Yang pertama memang adanya promosi konten judi online melalui pengaruh sosial media atau yang akrab disebut dengan influencer. Perlu diketahui pemirsa, dan penindakan atas influencer yang mempromosikan konten judi online ini bukanlah tugas dari Kemenkominfo. Ini melainkan ranah tugas dari penegak hukum. Untuk modus yang kedua, kita perlu ketahui bahwa penyebaran konten judi online melalui SMS Blast atau WhatsApp Blast ini tengah Kemenkominfo kerja samakan dengan penyedia jasa operator untuk bisa mencegah penyebaran konten judi online. Kementerian Kominfo mengimbau agar masyarakat dapat turut mengambil peran dalam mendukung upaya pemerintah memberantas judi online. Masyarakat dapat melaporkan temuan konten judi online melalui platform cekrekening.id. Diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dan lebih produktif dalam pemanfaatan internet. Nah, apa sih kiranya tantangan pemberantasan dalam judi online? Pemirsa, pemerintah ini turut mengajak masyarakat untuk bisa aktif melapor konten ataupun praktik judi online melalui kanal pengaduan. Karena memang promosi judi online yang sangat masif di media sosial dengan melalui aplikasi pesan ini sangat menyulitkan aparat memberantas situs perjudian daring di internet. Penawaran slot daring melalui aplikasi singkat WhatsApp juga menjadi tantangan karena memang konten tersebut bersifat privat. Sedangkan kemampuan pengawasan yang dilakukan Kemenkominfo terbatas kepada konten yang bersifat publik. Bahkan, situs pendidikan dan pemerintahan juga menjadi target utama dari adanya promosi judi daring lantaran sehari-hari kerap diakses oleh masyarakat umum untuk bisa mencari informasi layanan publik. Selain itu, judi online ini juga menggunakan nama atau bentuk permainan yang terus diperbaharui. Sehingga terkait dengan kendala non-teknis, Kementerian Kominfo ini menemukan kegiatan judi yang berlaku pula di platform yang tidak secara spesifik untuk menampilkan perjudian atau mengundang beberapa pihak untuk bertaruh. Pemirsa, kita masuk pada upaya pemerintah dan kepolisian dalam memberantas judi online. Kementerian Komunikasi OJK memblokir rekening yang memfasilitasi aktivitas perjudian termasuk judi online. Selain meminta OJK untuk memblokir rekening yang memfasilitasi aktivitas perjudian, Kementerian Kominfo ini juga meminta Bank Indonesia untuk meningkatkan upaya pencegahan aktivitas perjudian online. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Kementerian Kominfo memutuskan akses 2 juta konten perjudian platform digital. Hingga tanggal 20 Oktober 2023, perputaran uang judi online bisa menyentuh angka 350 triliun rupiah. Kementerian Kominfo juga mendorong peningkatan literasi digital bagi masyarakat dan mendukung kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku. Selain itu, pemerintah mengawasi persebaran konten di ruang digital serta berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga lain, serta meminta pertanggungjawaban kepada penyelenggara sistem elektronik jika terjadi penyalahgunaan data pribadi untuk judi online. Dalam hal ini, pemirsa, selain bekerja sama dengan lembaga penegak hukum polisi, Kementerian Kominfo juga melakukan negosiasi dengan Meta, perusahaan yang menaungi Facebook dan Instagram untuk turut memberantas judi online di Indonesia. Nah, pihaknya ini juga meminta perusahaan tersebut untuk menghapus iklan perjudian online dan permintaan tersebut direspon baik oleh Meta. Nah, bagaimana pelaku judi online ini dapat merajalela ataupun masih berkeliaran di sekitar kita? Adapun hukum pidana yang akan menjerat pelaku judi online. Saat ini influencer hingga streamer semakin terang-terangan untuk mempromosikan judi online dan tidak takut terhadap aparat penegak hukum. Akan tetapi, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan, siapapun yang mempromosikan judi online akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Lantas, apakah mereka yang terbukti mempromosikan judi online di media sosial dapat dijerat pidana? Pengamat teknologi dan Direktur Eksekutif Information Communication Technology Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa memang pelaku mempromosikan judi online ini melalui akun media sosial dapat dikenai pidana. Adapun hukum pidana pelaku judi online, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan menjerat para pelaku pendistribusi muatan perjudian. Hal itu tentunya sudah diatur dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 pasal 27 ayat 2.
Mengacu pada pasal tersebut, dikenakan pasal 303 BIS KUHP yang menyatakan bahwa pemain judi online ini terancam penjara maksimal 4 tahun atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa distributor atau pemberi akses judi online ini juga akan mendapatkan ancaman hukuman pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Memang pemirsa, pemberantasan judi online ini merupakan tugas yang kompleks sehingga membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Terhitung sejak 20 Oktober 2023, Kementerian Kominfo memutus akses sebanyak 2 juta konten perjudian di berbagai platform. Masyarakat memang sebaiknya juga tidak melakukan aktivitas perjudian, baik mengakses situs, mengunduh aplikasi, atau mempromosikan judi online. Masyarakat bisa loh untuk melaporkan konten perjudian online melalui laman aduankonten.id atau melalui @aduan_ppi. Nah, setiap orang ini pemirsa berhak untuk mengadukan konten negatif kepada untuk mendaftarkan diri di aduan konten tersebut dengan mengunggah tautan serta screenshot ataupun konten yang dilaporkan. Nah, ini disertai dengan alasan juga memantau proses penanganan yang dilakukan oleh tim aduan konten tersebut. Pemirsa dapat lihat di sebelah saya ini merupakan bentuk website dalam pengaduan konten yang akan pemirsa akan lakukan. Baiklah pemirsa, memang diharapkan judi online ini tidak berlarut-larut di Indonesia dan tidak ada lagi korban yang terjerat judi online. Untuk itu saya Bilqis Sabila pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.